Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar nih hari ini? Kira-kira alhamdulillah sehat ya. Sehat, Bu. Oke. Nah, jadi sesuai dengan pertemuan sebelumnya yang Ibu bilang kalau misalkan kita di bab termokimia ini kita akan menentukan kalorimeter menggunakan kalorimeter sederhana. Nah, jadi termokimia itu apa sih? Jadi termokimia itu termos itu panas atau kalor dan kimia. Jadi kalor itu adalah energi yang berpindah nih dari zat bersuhu tinggi ke zat bersuhu lebih rendah, dan dalam reaksi kimia perpindahan ini terjadi akibat adanya pemutusan antara pembentukan ikatannya. Nah, biasanya perpindahan kalor itu terjadi melalui tiga mekanisme, ada konduksi, konveksi, sama radiasi. Tapi di praktikum ini kita itu pakainya konduksi dan konveksi, yaitu perpindahan dari sistem ke lingkungan gitu. Nah, ada dua reaksi kalau di termokimia, yaitu ada reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, reaksi eksoterm dan endoterm itu kalau eksoterm itu dia melepaskan kalor. Kalau misalkan endoterm itu menyerap kalor gitu. Nah, nanti kita akan menggunakan alat yang namanya kalorimeter gitu. Nah, tapi sebelum mulai, saya mau ngecek dulu nih untuk APD kalian nih. Kira-kira udah lengkap belum? Udah pakai sarung tangan, jas lab, masker, dan sepatunya tertutup. Oke. Dan sebelumnya nih, jadi tujuan kita itu memahami konsep kalor dan perpindahan kalor pada reaksi kimia. Terus kita menentukan nih perubahan kalornya tuh nanti berapa, seperti yang Ibu tadi bilang ya. Jadi nanti kita akan menentukan perubahan kalor menggunakan kalorimeter gitu. Terus mengamati hubungan juga antara perubahan suhunya, suhu reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, nanti langkah-langkahnya itu kalian bisa mengisi identitas terlebih dahulu, kemudian membaca dan memahami tujuan praktikumnya, kemudian melaksanakan praktikum sesuai langkah kerjanya, terus mencatat data hasil pengamatan pada tabel yang sudah disediakan, dan nanti terakhir kita akan menganalisis atau menghitung data-data yang sudah kita dapatkan, kemudian kalian menuliskan kesimpulannya. Ntar ada pertanyaan juga yang harus kalian kerjakan gitu. Dan untuk safety-nya juga tadi kita udah mengecek ya, kita udah safety semua, dan nggak boleh selama di laboratorium itu nggak boleh bercanda, lari-larian, dan harus mengikuti instruksi dari laboran atau dari guru kimianya. Oke, sekarang udah siap semuanya? Udah, Bu. Udah. Oke, bisa dilihat untuk alat dan bahannya. Coba ada apa aja? Kalorimeter sederhana 2 buah. Kita udah ada ya ini. Terus ada gelas beker. Mana gelas beker? Ini. Oke. Terus ada gelas ukur. Yang mana gelas ukur? Gelas ukur. Terus ada timbangan digital. Timbangan digital dan termometer sebanyak 2 buah. Nah, dan untuk bahannya ada apa aja? Air, terus deterjen bubuk sama garam dapur. Oke. Nah, bisa dilihat ke selanjutnya itu ada langkah kerja. Jadi langsung aja nih kita kerjain ya. Kan nanti ada 2 nih, ada yang deterjen dan juga ada yang garam dapur. Nanti Naya deterjen dan Najwa garam dapur ya. Nanti kita akan melihat nih ada hasil pengamatannya. Jadi pertama kita ukur dulu suhu awal airnya. Nah, nanti ini airnya bisa ditaruh di sini terus kita ukur ya. Nah, kemudian dicatatkan di sini. Terus untuk penimbangannya itu sudah Ibu berikan ya di langkah kerjanya. Jadi kita kan sudah menyiapkan alat dan bahan. Kemudian yang kedua kita mengukur volume. Berarti sekarang kita bisa mengukur volumenya dulu. Volume airnya. Masing-masing 100 ml, Bu. Iya, masing-masing 100 ml. Cukup nggak ya? Iya, nggak apa-apa, dibuka aja. Oh, nah coba dilihat.
Cukup? Cukup. Oke, langkah selanjutnya apa? Di situ. Selanjutnya timbang massa deterjen bubuk Dan massa garam dapur. Oke. Deterjen kita sudah, sekarang kita ke garam dapurnya. Bisa langsung kita timbang. Dikit lagi. Nanggung sekali. Udah. Oke. Udah nggak apa-apa. Oke, setelah kita timbang, kemudian tuangkan air 100 ml ke dalam kalorimeter. Oke, tapi sebelum itu kita ukur dulu suhu awal airnya nih, pakai termometer. Nah, biar suhunya tidak terkecoh, nanti kalian pegangnya pakai tisu ya, agar tidak terkontaminasi oleh suhu tubuh kita, jadi nanti lebih akurat. Kayak gini, Bu. Iya. Berapa kira-kira? Sekitar 28 derajat, Ibu. 28. Oke. Bisa dicatat di hasil pengamatannya ya, di tabelnya. Ini untuk langkahnya pakai yang ini aja, nggak apa-apa. Oke, setelah itu kita siapin kalorimeternya masing-masing. Nih. Sudah bisa dibuka. Nah, Langsung dimasukin, Bu. iya, langsung dimasukin aja airnya dulu. Kemudian tuangkan deterjen bubuknya sama garamnya. Udah, bisa ditutup. Terus termometernya kita masukin ke lubang itu. Dilap dulu. Tadi habis pakai buat ngukur. Oke, kita selama 1 menit ya. Baik, Bu. Oke, udah siap? Sudah, Bu. 1, 2, 3. Satu 5. Oke. Nggak apa, saya bantuin. Oke. Setelah ini kita amati ya, kira-kira suhunya turun atau naik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup. Coba sekarang dilihat. Suhunya jadi berapa? Jadi sekitar 39. 39. Berarti deterjen 39. Kalau yang garam? Turun sekitar berapa itu? 24 ya? Ya, 24. Sekarang dituliskan. Berarti kalau misalkan yang turun itu dia termasuknya reaksi eksoterm atau endoterm? Endoterm dong, karena dia kan menyerap, artinya kan panasnya nggak keluar ke lingkungan, jadi nggak melepaskan. Kalau misalkan yang deterjen, jadi
EXO. Oke. Nah, ini bisa ditulis ya, tadi volume airnya kita pakai yang 100 mili. Terus massa deterjennya 100 gram dan gram. Oke, nah ini perubahan suhunya bisa kita hitung buat yang deterjen sama garam dapur. Perubahan suhu itu berarti suhu akhir dikurangi suhu awal. Yang deterjen dulu. Deterjen ini massa airnya 100 mili. 100 gram. Berarti tadi 28 ya, Bu? yang akhir dong. 39. 39 kurangi 28. Berapa? 11. Oke. Terus ini nilai C atau kalori itu dia ketetapan. Jadi tinggal kita masukin ke rumusnya aja. Coba. 200 200 dikali 4,2 dikali delta T 11. ya. Kemudian yang ini, massa air yang garam dapurnya. jadi 28 24 dikurangi 28 dong. Iya, 24 dikurangi 28. 4. ini, Bu. Oke. Nah, kalau misalkan ini dia kan tadi deterjen EXO ya? Iya. EXO berarti dia delta H-nya kira-kira minus atau plus nih? Kalau melepaskan minus dong. Kayak misalkan kalian punya permen, terus kalian kasih ke teman kalian, berarti berkurang atau bertambah? Berkurang. Terus kalau yang garam dapur jadi plus. Oke. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti kalian jawab ya. Nah, nih, sebutkan nama bagian. Kalau yang A ini apa? Termometer. Oke. Kalau yang B itu? Yang B itu Pengaduknya. Ya, pengaduknya. Terus kalau yang C? Penutup. Yang B kalori motor. Nih. Kalian bisa lihat di dasar teorinya. Itu bejana luarnya. Nah, kalorimeternya itu yang di dalamnya. Jadi kan kalau misalkan ini kita angkat tadi ada 2 lapisan kan? Nah, gitu. Oke. Sudah? Oke, kalau misalkan dari semuanya nih kita udah melakukan praktikum, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Gimana kesimpulannya? Jadi pada praktikum kali ini suhu air awalnya 28 ketika ditambahkan deterjen menjadi 39. Berarti dia exotherm gitu. Berarti artinya melepaskan dari sistem ke lingkungan. Kalau yang garam dapur? Yang garam dapur dari 28 jadi 24. Oke, berarti dia jadi endotherm, turun ya dari lingkup. Berarti dia tidak melepaskan panas sama sekali gitu. Artinya menyerap gitu. Oke, untuk tadi perubahan entalpinya juga yang deterjen dia positif atau negatif? Negatif. Kalau yang garam dapur? Positif. Oke. Nah, mungkin dari Ibu sekian ya. Kalian seneng gak nih kalau praktikum-praktikum gini? Senang, Bu. Seneng ya? Oke. Lebih seneng di praktikum atau di kelas? Di praktikum. Di praktikum. Oke, jadi penentuan delta H atau perubahan entalpi itu bisa juga pakai kalorimeter. Selain ada hukum Hess dan sebagainya yang kita sudah bahas di kelas ya. Oke, Ibu cukupkan. Nanti ini pertanyaannya bisa dilanjutkan ya. Dan mungkin Ibu tunggu
nyampe pulang sekolah kali ya? Iya, Sampai pulang sekolah nanti dikumpulkan saja kepada Ibu ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih sudah melaksanakan praktikumnya dengan baik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.